Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Mari sama-sama kita buka dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya semua, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik teman-teman sekalian, pada video kali ini Ustadz akan memberikan materi tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru dan anggota keluarga. Beserta Ustadz akan sampaikan pembahasan latihannya di bab 3. Baiklah, silakan dibuka bukunya halaman 25. Kita akan membahas pembahasan di bab 3. Yang pertama yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Apa saja sih? Nah, yang pertama patuh terhadap segala nasihatnya, ya. Jadi kalau ada orang tua sedang menasihati, dengarkan. Yang kedua yaitu berkata sopan. Ya, jadi kalau bicara sama orang tua, ya suaranya jangan lebih keras daripada orang tua. Yang ketiga, melaksanakan perintahnya, ya. Jadi kalau salah satu di antara hormat dan patuh kepada orang tua itu melaksanakan perintahnya. Jadi kalau ibu atau ayah, mama memerintahkan kamu untuk berbelanja ke warung terdekat, ya, laksanakan perintahnya. Yang kelima, merawat orang tua ketika sakit, ya. Kalau ada orang tua kita sakit, ya dirawat, ya, diurusi keperluannya. Selanjutnya, selalu mendoakan. Nah, jangan lupa ya, kita mendoakan orang tua kita selesai sholat 5 waktu atau dalam kegiatan apapun. Yang kelima, mengucapkan salam dan mencium tangan. Jadi kalau kamu berangkat sekolah atau mau kemanapun, jangan lupa mengucapkan salam dan mencium tangan mereka, ya, jangan lupa. Yang ketujuh, tidak mendurhakai, ya, jangan mendurhakai perintah atau keinginan orang tua. Jadi kalau diperintahkan, selama perintahnya itu baik, ya, tidak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, kerjakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Yang kedelapan, menghargai usaha orang tua, ya. Jadi apapun yang sudah dikerjakan oleh orang tua, ya, dia sudah berusaha, ya, berusaha membahagiakan kita, berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, kamu harus menghargai usaha mereka, baik besar maupun kecil. Itu ya, hormat kepada dan patuh kepada orang tua. Nah, ini tugas yang kemarin, ya. Kalian sudah mengerjakannya, yaitu melayani orang tua, membuat minuman ringan, membuatkan puisi terindah yang kamu tuliskan di kulkas supaya mereka melihat. Selanjutnya, hormat dan patuh kepada guru. Nah, di antaranya satu, memuliakan dan tidak menghina guru, ya. Kalau ada guru, ya kita hormati, kita muliakan, ya, jangan dihina gurunya, ini tidak baik, ya. Yang kedua, mengucap salam ketika bertemu. Nah, kalau kamu bertemu dengan gurumu, baik di jalan, di pasar, supermarket, atau dimanapun, ketika kalian bertemu, apalagi bertemu di sekolah, ucapkan assalamualaikum, ya, kepada mereka dan mendatanginya dan mengucapkan salam. Yang ketiga, mendatangi tempat belajar dengan ikhlas dan semangat. Datang ke sekolah dengan semangat, ya. Kalau masa COVID-19 ini kalian belajarnya pakai Zoom. Ya, jadi kalau pakai Zoom semangat, ya, walaupun di rumah, dan ikhlas, ya. Yang keempat, bertanya dengan sopan apabila ada yang kurang dipahami. Ya, ini salah satu menghormati guru, ya. Kalau ada yang tidak mengerti, tidak dipahami, ya bertanya, ya, kepada guru kita. Insya Allah mudah-mudahan gurunya menjawab dengan baik dan benar. Yang kelima, berpakaian rapi ketika belajar, ya. Kalau belajar sekolah berpakaian rapi.
juga belajar ketika Zoom ya. Berpakaian rapi, pakaian sekolah. Jadi jangan pakaian bermain, apalagi tiduran gitu kan di kamar. Ini tidak baik ya. Yang keenam, mendengarkan dengan antusias ya. Setiap pelajaran yang diberikan oleh guru, kalian dengarkan dengan antusias, dengan perhatian yang tinggi. Tunjukkan keseriusan kita dalam belajar. Yang ketujuh, mendoakannya ya. Jangan lupa didoain guru-gurunya, ustadz wal ustazahnya, karena sudah memberikan ilmu kepada kita. Yang kedelapan, patuh dan taat padanya dalam hal kebaikan ya. Jadi kalau misalnya gurumu memerintahkanmu untuk mengerjakan latihan soal, mengerjakan tugas ya, kerjakan ya dengan patuh dan taat ya. Kalau gurumu merintahkanmu kepada kemaksiatan atau keburukan ya jangan diikuti ya. Jadi patuh dan taat itu hanya dalam hal kebaikan. Nah ini tugas kemarin ya. Doakan gurumu dan kerjakan halaman 29. Selanjutnya, hormat dan patuh kepada anggota keluarga. Nah, tentunya kamu di rumah ada kakak, ada adik, ada ibu, ada ayah, atau mungkin ada saudara-saudaramu, atau ada kakek, nenek, dan seterusnya. Bagaimana akhlaknya? Bagaimana cara menghormatinya? 1. Senantiasa berbuat baik dan saling membantu. Sesama anggota keluarga, kamu harus selalu berbuat baik, ya, saling membantu, meringankan, ya. Kalau misalnya adikmu ya sedang kesulitan, kamu bantu supaya dia mudah dalam belajar. Yang kedua, selalu mendoakan satu sama lain. Doakan adik-adikmu, kakakmu, ayah dan ibumu, anggota keluargamu dari kebaikan. Didoakan ya. Yang ketiga, memohon ampun kepada Allah atas kesalahan anggota keluarga ya. Jadi setiap ba'da sholat ya, setiap kamu selesai melaksanakan sholat ya, kalian doakan ya ayah ibumu, dan kamu jangan lupa doakan kakak atau adikmu di rumah. Doakan supaya Allah Subhanahu wa taala menghapus seluruh kesalahan dosa anggota keluarga. Yang kelima, saling menghargai urusan pribadi masing-masing anggota keluarga ya. Jangan mencampuri urusan pribadi kakakmu atau adikmu ya. Ya, jadi saling menghargai. Yang kelima, tidak mencela dan mengejek. Sebagai kakak jangan mencela, pun sebaliknya sebagai adik jangan mengejek ya. Tidak baik itu ya. Tidak mudah marah kepada adik atau kakak atau pada anggota keluarga. La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah ya, apalagi kamu memarahi adikmu atau kakakmu. Terbiasa belajar bersama. Nah ini ya, usahakan kalau habis maghrib sholat berjamaah, kalian biasakan belajar bersama adik-adikmu, bersama kakakmu ya. Jangan nonton TV ya. Kebanyakan nonton TV ntar malah pelajarannya nggak ngerti ya. Habis maghrib baca Quran, baca uminya diulang-ulang bersama-sama. Habis itu belajar bersama. Nah ini cara kita mematuhi dan menghormati anggota keluarga kita. Dan yang terakhir, hormati yang tua. Hormati kakakmu ya, ibumu, ayahmu, dan sayangi yang muda ya. Adikmu disayang ya, jangan diomelin mulu adiknya ya, atau mungkin adiknya diejek atau dipukulin. Nah nggak boleh begitu ya. Kamu sebagai kakak harus menyayangi adik-adikmu. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan pada pembahasan latihan bab 3. Nah itu latihan kamu sudah mengerjakan latihan bab 3, kita bahas di sini. Ya, sebelum kamu lanjutkan pada sesi berikutnya, pastikan kamu sudah mengerjakan latihan bab 3 halaman 33 ya. Jadi tadi Ustaz sudah menjelaskan bagaimana menghormati orang tua ya, bagaimana menghormati guru, bagaimana menghormati anggota keluarga. Nah, latihan yang pertama ya kita lihat ya. Nomor 1, orang yang melahirkan kita adalah
ibu. Ya, 1C. 2. Berikut ini contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua kecuali tidak menuruti perintahnya. C. Yang nomor 3, lafaz warhamhuma artinya adalah sayangilah keduanya. 3A. Yang 4, seorang yang mendapatkan sebutan pahlawan tanpa tanda jasa adalah guru. Ya, B. Nomor 5, keluar masuk rumah tanpa izin adalah perbuatan tidak sopan. B. Nomor 6, contoh perilaku hormat dan patuh kepada guru adalah A. Memberi salam ketika bertemu. Nomor 7, kita harus hormat kepada anggota keluarga. Nomor 8, berbicara kasar terhadap orang yang lebih tua adalah tindakan yang tercela. Nomor 9, Rina menolong anak kecil yang jatuh karena tersandung batu. Menurutmu Rina telah melakukan perbuatan terpuji, ya. Nomor 10, berikut ini contoh perilaku hormat dan patuh kepada anggota keluarga kecuali suka berkelahi, ya. Ditulis betulnya atau salahnya di bagian A. Kalau betul semua tulis betul 10. Kita lanjutkan pada bagian B yaitu isian. Nomor 1, kita harus berbakti kepada orang tua. Salah satunya dengan cara menghormatinya atau mematuhinya atau melayaninya. Nomor 2, ibu telah melahirkan kita. Oleh karena itu sebaiknya kita harus menyayanginya, mematuhinya dan seterusnya. Nomor 3, memberi salam saat bertemu dengan guru adalah perilaku terpuji atau akhlak yang baik. Nomor 4, kita harus menghormati dan mematuhi kepada guru karena mereka adalah orang tua kita di sekolah, ya. Nomor 5, kita harus menghormati kakak dan menyayangi adik, ya. Itu jawabannya. Kalau betul semua di checklist. Tulis betulnya berapa? Nanti Ustadz nilai. Esai bagian C. Bagaimana cara kamu menunjukkan sikap hormat kepada orang tua? Kamu tulis dengan bahasa kamu sendiri. Ya, contohnya misalnya, saya langsung mengerjakan apa yang diperintahkan oleh ibu ketika meminta tolong berbelanja ke warung terdekat. Nah, itu contohnya. Silakan kamu dengan bahasa kamu sendiri. Nomor 2, tuliskan 3 perilaku yang menunjukkan sikap hormat kepada guru. Ya, 1, menghormatinya dengan menyapa salam ketika bertemu, ya. Seperti tadi yang Ustaz sudah jelaskan. 2, memperhatikan guru ketika menerangkan pelajaran, ya, tidak membicarakan keburukannya. Atau tadi ada berpakaian rapi, ya, menunjukkan keseriusan dalam belajar dan seterusnya. Nomor 3, tuliskan 3 perilaku yang menunjukkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Ya, tadi Ustaz sudah jelaskan. Salah satunya mungkin saling mendoakan satu sama lain, menyayangi yang muda dan menghormati yang tua. Ya, selalu belajar bersama. Tadi yang penting tuh, ya. Belajar bersama habis maghrib sampai jam 8:30. Nih, jangan kebanyakan nonton TV, kurangi, ya. Main HP boleh, ya, tapi pada saat belajar saja. Kalau lagi nggak belajar jangan main HP, ya, apalagi main game online, tak boleh. Nomor 4, apa pentingnya menghormati orang yang lebih tua? Apa pentingnya? Karena dengan menghormati yang tua merupakan kewajiban dan itu akan mendapatkan kebaikan pahala yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ya. Yang kelima, mengapa kita harus menyayangi orang yang lebih muda? Ya, kenapa coba? Karena dengan menyayangi yang muda
kita akan didengarkan atau dipatuhi atau dihormati. Ya, kalau kita nggak sayang sama adik kita, kalau kita mau minta sesuatu ya dianya nggak mau ya, karena kita tidak menyayangi adik kita. Ya itu ya, begitu ya untuk bagian C, untuk esai. Ini yang C ini kamu tulis di buku tulis, jangan di buku paket, nggak muat. Baik, yang bagian D, yang bagian tugas, tulislah doa kedua orang tua. Yang pertama Arabnya, tulis Arabnya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, tulisannya seperti ini ya, seperti halaman berapa ini ya, ada di bukumu itu di halaman 27 ya, itu jelas ya. Terus habis itu tuliskan Latinnya yang warna biru. Ya, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan artinya, terjemahannya. Ya, terjemahannya pasti kamu sudah hafal lah ya. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil. Ya, demikian pembahasan bab 3 dan latihannya. Jangan lupa dikerjakan bukunya. Nanti dikumpulkannya di awal bulan bukunya ya. Jadi nanti Ustadz sampaikan nanti dikumpulkannya kapan ya. Jadi kalian kerjakan saja dulu di bukunya, dikoreksi sendiri betul salahnya. Nanti di awal bulan baru bukunya dikumpulkan ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan nanti pada sesi berikutnya pada bab 4 minggu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.